Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Setelah kita mempelajari tentang jurnal, maka langkah berikutnya dalam siklus akuntansi itu adalah menerapkan buku besar, memposting transaksi-transaksi dari jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akun yang digunakan. Nah, bagaimanakah proses memposting ke dalam buku besar itu? Yuk kita ikuti pembelajaran kali ini. Silahkan disimak ya. Jangan lupa nanti di like dan subscribe. Baiklah pemirsa, kita mulai penjelasan kita menerapkan buku besar atau yang istilah akuntansinya dikenal dengan general ledger. Kompetensi dasar yang kita kuasai itu adalah untuk yang pengetahuan menerapkan buku besar dan yang keterampilannya adalah melakukan pencatatan buku besar. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kita kuasai yaitu antara lain memahami pengertian buku besar dan posting. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk buku besar. Kemudian indikator keterampilannya adalah melakukan proses posting ke buku besar dan memindahkan saldo ke neraca lajur. Jadi pembahasan kita pada materi ini adalah sampai penyusunan neraca saldo. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Memang buku besar itu adalah buku besar merupakan suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal. Jadi isinya nanti kumpulan akun-akun. Kemudian apa yang dimaksud dengan posting itu? Di mana posting ini merupakan pemindahan informasi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Di sini buku besar terdiri dari beberapa akun sesuai dengan akun yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi itu. Nah, jenis buku besar itu pada dasarnya ada dua, yaitu buku besar utama atau yang disebut dengan general ledger dan buku besar pembantu atau yang disebut subsidiary ledger. Buku besar utama atau general ledger itu merupakan buku besar yang digunakan untuk mencatat perubahan pada aset, liabilities, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Sedangkan subsidiary ledger itu adalah buku besar yang berisi rincian dari akun tertentu yang terdapat dalam buku besar utama. Jadi ini subnya dari buku besar utama. Buku besar pembantu yang kita kenal itu antara lain buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan buku pembantu persediaan atau kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan. Ada beberapa bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk T. Ini contohnya seperti ini. Jadi bentuknya memang seperti huruf T, di mana untuk posisi sebelah kiri itu adalah posisi debit, kemudian posisi kanan adalah posisi sebelah kredit. Contohnya ini adalah akun kas, nomor akunnya 111, di mana karena kas ini merupakan kelompok aktiva, maka posisi debit ini merupakan catatan untuk memindahkan transaksi yang berakibat pada bertambahnya uang kas. Sedangkan
posisi kredit itu untuk memindahkan transaksi yang berakibat berkurangnya uang kas. Yang kedua, bentuk sekontro. Jadi bentuknya hampir sama dengan bentuk T, sebelah menyebelah, di mana pada posisi kiri itu posisi debit dan posisi kanan itu posisi kredit. Contohnya seperti ini. Tadi yang kas tadi kita buatkan apa itu bentuk kolom sekontro seperti ini. Ini kolomnya jelas, tadi terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, tanggal, keterangan, ref, kredit. Kemudian yang ketiga, bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Berarti ini bentuk seperti laporan, tapi saldonya saldo tunggal. Kolomnya adalah tanggal, keterangan, ref, kolom debit, kredit. Ini adalah kolom mutasi dan kolom saldo, dimana untuk mengisi kolom saldo ini nanti kita tinggal menyelisihkan antara mutasi debit dengan kredit. Nah, sehingga saldo di sini bisa berupa saldo debit atau saldo kredit tergantung dari akun yang kita posting itu. Yang keempat, bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau saldo ganda, di mana bentuknya seperti ini, yaitu tanggal, keterangan, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldonya juga dipisahkan menjadi saldo debit dan kredit. Sehingga dalam hal ini kita tidak bingung apakah suatu akun itu mempunyai saldo debit atau kredit, itu bisa dilihat pada posisi kolom saldonya. Bagaimana proses memposting? Nah, kita lihat contoh berikut ini. Proses memposting itu antara lain yang pertama pencatatan saldo awal, di mana pencatatan saldo awal ini adalah pemindahan saldo awal dari neraca saldo ke dalam akun-akun buku besar. Sebelum kita pindahkan saldo awal dari neraca saldo, kita siapkan dulu buku besar kas dan modal Tuan Fuad. Nah, di neraca saldo awal ini contohnya dua akun saja, yaitu kas sebelah debit 500.000 dan modal Tuan Fuad kredit 500.000. Saldo awal ini kita pindahkan dulu ke masing-masing buku besar, yaitu kas dengan nomor akun 101 tanggal 1 Desember 2020, keterangan diisi balance, masukkan ke kolom saldo debit 500.000. Ini alurnya bisa dilihat dengan panah hitam. Kemudian modal Tuan Fuad yang di neraca saldo sebelah kredit kita pindahkan ke akun buku besar modal Tuan Fuad, ikuti alur panah merah ya, yaitu tanggal 1 Desember 2020, kolom keterangan isi balance, kemudian masukkan ke kolom saldo kredit 500.000. Langkah yang kedua, pemindahan atau proses posting transaksi dari jurnal ke buku besar. Kita ambil contoh jurnal umum bulan Desember 2020 halaman 1. Kita kasih contoh satu transaksi, yaitu tanggal 5. Ini terjadi penjualan secara tunai, sehingga jurnalnya di debit kas 1 juta dan di kredit penjualan 1 juta. Nah, bagaimana proses memposting dari jurnal tersebut? Untuk kas, kita pindahkan atau kita posting ke dalam buku besar kas. Kita lihat buku besar kasnya, tadi sudah ada saldo tanggal 1 di sebelah debit, kemudian transaksi tanggal 5 kita posting ke dalam buku besar, ikuti alur panah hitam ya, di buku besar kas
tanggal 5 keterangannya adalah penjualan tunai, atau boleh juga dengan keterangan posting juga boleh. Kemudian kolom ref itu diisi dengan jurnal halaman 1 karena data itu tadi diambil dari jurnal umum halaman 1. Masukkan ke kolom mutasi debit 1 juta sehingga saldo akun kas menjadi 1.500.000 sebelah debit. Kemudian tadi kreditnya penjualan 1 juta, kita pindahkan, kita posting ke akun buku besar penjualan ya, dengan nomor akun 401. Tadi di jurnal penjualannya sebelah kredit. Oleh karena akun penjualan tidak ada saldo awalnya, maka transaksi tanggal 5 langsung kita catat tanggal 5, keterangan penjualan tunai, ref diisi jurnal umum halaman 1, kemudian masuk ke kolom mutasi sebelah kredit 1 juta dan saldonya menjadi 1 juta. Kemudian sebagai bukti bahwa akun tersebut atau jurnal tersebut sudah diposting ke dalam buku besar, bisa kita lihat tanda panah biru dan hijau, dimana untuk yang biru itu adalah di kolom referensi jurnal diisi nomor akun buku besar ini, 101. Kemudian yang panah hijau itu menunjukkan di kolom jurnal, kolom ref itu ditulis dengan nomor akun 401. Itu tandanya berarti sudah diposting ke akun tersebut. Kemudian yang ketiga, penyusunan neraca saldo. Apabila kita sudah selesai memposting semua transaksi ke dalam buku besar, maka langkah berikutnya adalah memindahkan saldo-saldo akhir dari setiap akun tersebut ke dalam neraca saldo. Kita tinggal mengikuti dari buku besar apakah akun tersebut bersaldo debit atau kredit. Apabila di buku besar bersaldo debit, maka kita pindahkan di neraca saldo sebelah debit. Tetapi sebaliknya, apabila akun tersebut di buku besar bersaldo kredit, maka di neraca saldonya juga bersaldo kredit. Dari contoh di atas tadi, kita mempunyai 3 akun, yaitu kas saldo debitnya 1.500.000 ya, setelah ada transaksi debit. Kemudian kredit modal Tuan Fuad 500.000 dan penjualan kredit 1 juta. Jumlah total debit dan kredit 1.500.000. Jumlah ini harus menunjukkan jumlah yang imbang atau balance. Nah, demikianlah contoh proses memposting transaksi dari jurnal ke dalam buku besar. Demikian pemirsa, pembelajaran kita kali ini tentang posting buku besar. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita belajar tentang jurnal penyesuaian. Sampai ketemu lagi ya nanti di jurnal penyesuaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.